Mari kita belajar pendidikan agama Islam. Kelas 4, bab 8, Aku Anak Soleh. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. B. Senang menolong orang lain. Anak-anak, kalian telah belajar tentang pentingnya salam. Menyebarkan salam menjadikan kita saling menyayangi. Apalagi perilaku yang dapat menjadikan kita saling menyayangi. Amati gambar berikut. Kalian dapat mengamati manakah kegiatan yang merupakan tolong-menolong dalam kebaikan yang dapat membuat kita saling menyayangi, dan yang mana tolong-menolong dalam keburukan yang tidak boleh kita lakukan. Gambar 8.4 menolong teman yang jatuh. Gambar 8.5 menolong korban bencana banjir. Gambar 8.6 bekerja sama ketika ulangan. Gambar 8.7 berdiskusi dan menganggap pendapat sendiri paling benar. Dari gambar tersebut jelas terlihat bahwa gambar 8.4 dan gambar 8.5 adalah tolong-menolong dalam kebaikan. Sedangkan gambar 8.6 adalah tolong-menolong dalam keburukan. Gambar 8.7 adalah sikap egois yang tidak boleh ditiru. Aktivitas kelompok. Jawablah pertanyaan berikut dengan berdiskusi bersama teman kalian. 1. Bagaimana sikap kalian jika ada teman atau orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan? 2. Mengapa kita perlu saling menolong? Setelah berdiskusi, mari kita bahas jawabannya. 1. Bagaimana sikap kalian jika ada teman atau orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan? Sikap kita adalah membantu teman yang membutuhkan pertolongan dan membantu semampu kita dengan ikhlas. Karena di dalam Islam kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 2. Mengapa kita perlu saling menolong? Alasan kita untuk saling tolong menolong yaitu, pertama, karena kita juga memerlukan pertolongan orang lain. Contohnya, antar tetangga bila ada kesusahan, maka kita akan membantu. Dan begitu pula sebaliknya. Kedua, akan menciptakan kerukunan. Bila tolong-menolong dilakukan, suasana akan terasa tentram dan damai. Ketiga, memperkuat persaudaraan. Dengan tolong-menolong, kita akan memiliki banyak saudara, sehingga mempermudah hidup kita. Tolong-menolong sebaiknya dilakukan secara ikhlas, tidak mengharap imbalan apapun. Karena bila itu terjadi, maka ketika kita memerlukan pertolongan, kita juga akan diminta imbalan atas pertolongan yang kita terima. Sebagai contoh, sikap saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bantulah saudaramu baik dalam keadaan sedang berbuat zalim atau sedang teraniaya. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kami akan menolong orang yang teraniaya. Bagaimana menolong orang yang sedang berbuat zalim? Beliau menjawab, dengan menghalanginya melakukan kezaliman. Itulah bentuk bantuanmu kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menurutmu, bagaimana seharusnya sikap kita jika ada teman atau orang lain yang membutuhkan pertolongan? Mengapa kita perlu saling menolong? Bacalah kisah berikut. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada istrinya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, wahai Aisyah, jangan pernah menolak siapapun yang membutuhkan sesuatu dan membiarkannya pergi dengan tangan kosong meninggalkan pintu rumahmu. Berikanlah meskipun yang dapat kau berikan hanyalah separuh buah kurma. Aisyah, cintailah orang-orang miskin, bawalah mereka ke dekatmu. Allah akan membawamu dekat dengannya di hari kebangkitan. Di saat lain,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi rumah seorang Yahudi untuk menjenguk anaknya yang sedang sakit. Padahal orang Yahudi itu amat membenci Nabi. Anak-anak, kita senang jika memiliki sahabat. Kita hidup bertetangga, kita juga berada di tengah masyarakat. Seyogyanya kita hidup saling menolong. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan dan contoh. Beliau selalu membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Beliau juga menjenguk anak tetangganya yang sakit. Padahal tetangga itu berbeda agama dan sangat membenci Nabi. Dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk saling menolong dalam kebaikan dan takwa. Saling menolong dalam kebaikan berarti saling menolong dalam melakukan yang diperintahkan Allah. Saling menolong dalam takwa berarti saling menolong untuk takut kepada larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk saling menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Aktivitas kelompok. Lakukan aktivitas berikut bersama kelompok kecilmu. Diskusikan dengan kelompok kecilmu, pilihlah salah satu soal di bawah ini. Setelah itu, paparkan hasil belajar kelompokmu. Jika telah selesai melaksanakan diskusi, mari kita bahas jawabannya. Kita akan membahas secara sederhana dan membahas secara lebih lanjut. A. Widya beragama Islam. Ia mempunyai saudara yang beragama Kristen. Saudaranya suka memberi hadiah. Widya tidak tahu apakah boleh menerima hadiah atau tidak. Bisakah kalian membantu bagaimana Widya bersikap? Jawabannya, saling memberi hadiah adalah perilaku yang baik dan dianjurkan agama. Karena itu, kamu boleh menghadiahi temanmu atau saudaramu yang berbeda agama. Kamu juga boleh menerima hadiah dari temanmu yang berbeda agama. Hadiah yang kamu terima dari saudaramu yang beragama Kristen boleh kamu terima asalkan tidak menggoyahkan akidahmu. Sudah diketahui bersama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang menerima hadiah dari orang kafir. Dan terkadang beliau menolak hadiah dari sebagian para raja dan pemimpin kaum kafirin. Oleh karena itu, para ulama memberikan kaidah dalam menerima hadiah dari orang kafir, yaitu jika dengan menerima hadiah tersebut akan menimbulkan sesuatu berupa penghinaan atau setidaknya ada tuntutan untuk menentang suatu bagian dari agama Islam atau membuat kita diam untuk mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah atau membuat kita melakukan yang diharamkan oleh Allah, maka hadiah tersebut tidak boleh diterima. Namun, jika menerima hadiah tidak akan membuat kita lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita boleh menerima hadiah tersebut. Jadi, Widya boleh menerima hadiah dari saudara non-muslimnya. B. Nur Rahmadani beragama Islam. Ia bersaudara dengan Wayan Kartini yang beragama Hindu. Ketika musim hujan, rumah Wayan Kartini kebanjiran. Nur Rahmadani kurang mengerti apakah boleh membantu Wayan Kartini. Bisakah kalian membantu bagaimana Nur Rahmadani bersikap? Jawabannya, saling membantu adalah perilaku yang baik dan diperintahkan oleh agama selain membantu dalam kebaikan dan takwa. Karena itu, kamu boleh membantu temanmu yang sedang terkena musibah walaupun berbeda agama. Bukankah Rasul juga menjenguk anak tetangganya yang sedang sakit padahal berbeda agama? Di dalam Islam, bantuan bisa diwujudkan melalui dua hal. Yang pertama, bantuan melalui sedekah wajib. Sedekah wajib berbentuk zakat mal dan fitrah.
Peruntukan keduanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Bantuan diberikan kepada golongan masyarakat Islam yang membutuhkan atau disebut mustahik. Lalu, bagaimana dengan sedekah yang bersifat sunnah? Dalam konteks ini, kita diperbolehkan memberikan sumbangan kepada kaum non-muslimin yang berada di negara kita sendiri. Mayoritas ulama memperbolehkan pemberian bantuan kepada non-muslim yang sedang kesulitan. Sedekah sunnah bersifat netral, bisa untuk siapa saja yang membutuhkan tanpa memandang keyakinan dan agama mereka. Kita diperbolehkan untuk memberikan sedekah kepada non-muslim. Jadi, Nur Rahmadani boleh membantu Wayan Kartini.